Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan A'da'ut Tauhid, musuh-musuh Tauhid. Penulis membawakan surat Al-An'am ayat yang ke-112. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli gurura. Dan demikian itulah kami jadikan setiap nabi itu musuh, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan yang dihias-hias untuk menipu. Kata beliau, iqtadat hikmatullahi an yaj'ala lil anbiya'i wa du'atil tauhid a'da'an min sayatinil jinni yuwaswisuna li sayatinil ins bid-dolali wasyarri wal abatil. Jadi hikmah Allah itu menetapkan, Allah jadikan para nabi dan dai-dai yang menyeru kepada tauhid itu musuh dari syaitan jin, yang syaitan jin itu membisikkan kepada syaitan dari kalangan manusia. Jadi kerjasama syaitan dari kalangan jin kepada syaitan dari kalangan manusia. Itu dibisikkan kesesatan, kemudian kejelekan, kebatilan. Liyudilluhum wa yasudduhum anit tauhid, untuk menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari tauhid. Jadi dengan bisikan misalkan nyembah kubur itu cinta kepada para wali, doa tawasul dengan orang yang telah mati itu dengan kalimatnya ini beradab kepada Allah. Kalau kalian langsung minta kepada Allah lancang, itu sesuatu yang sesat dibisikkan kepada syaitan dari kalangan manusia. Kebatilan-kebatilan seperti itu. Tujuannya liyudilluhum wa yasudduhum anit tauhid, menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari tauhid, yang diserukan oleh para nabi kepada kaumnya ilaihi awalan, pertama kali. Ya, ini sudah sunatullah. Artinya seorang yang berdakwah kepada tauhid pasti mereka itu dimusuhi. Ya. Li'annahul asas alladzi tubna alaihi dakwatul islamiyati. Pentingnya tauhid itu merupakan pondasi yang dibangun di atasnya dakwah Islam. Jadi dakwah nggak mungkin benar kalau tidak dibangun di atas dakwah tauhid. Makanya sampai at-tauhid, at-tauhid, at-tauhid. Akidah. Sampai ada ulama yang menyerukan at-tauhid awalan yadu atal Islam. Tauhid itu pertama kali, wahai dai-dai Islam. Karena itu merupakan asas. Cuman wal gharibu anna ba'dun nasi ya'tabiruna da'wata ila tauhid tafriqan lil ummati bainahuma bainama huwa tauhidun laha fa inna ismahu
dallun alaihi. Cuman yang aneh, ada sebagian manusia itu menganggap dakwah kepada tauhid itu mencerai beraikan umat. Jadi kalau sudah ngaji akidah, ini sing marane kisruh itu ya kayak gini ini katanya. Dianggap mencerai beraikan umat. Ini yang aneh. Ya. Padahal tauhid itu menyatukan. Kan kalau pengen umat bersatu, kunci persatuan itu 3. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, akidah yang benar. Yang kedua, mengembalikan semua perselisihan kepada Quran dan hadis. Yang ketiga, mentaati penguasa muslim. Itu baru bisa didapat persatuan. Lah kalau dakwah tauhid malah dianggap dakwah yang tafriqun lil ummah, memecah belah umat, mencerai-beraikan umat, ya sudah. Maka mereka memusuhi, dan ternyata yang dilariskan di pasaran seperti itu. Jadi kalau ngaji tauhid, wah, iki. Dulu itu sudah ada kajian tauhid. Sini tuh ayam-ayam, kesirikan dibiarkan. Tapi begitu ada tauhid, akhirnya kesirikan menjadi terganggu. Saudara yang saya hormati, ini hati-hati. Jadi pondasi dakwah itu tauhid. Pondasi dakwah itu tauhid. Kapan dakwah tidak dibangun di atas pondasi tauhid, jangan harap ada keberhasilan. Jangan harap ada keberhasilan. Karena para nabi, para rasul, semua mereka itu mengawali dakwah mereka dengan dakwah tauhid. Kemudian kita lanjut penjelasan beliau. Amal musyrikuna alladziina i'tarafu bi tauhidir rububiyyati wa annallaha khaliquhum qad ankaru tauhidal uluhiyati fi du'a illahi wahdah wa lam yatruku du'a auliyaihim wa qalu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi da'ahum ila tauhidillah fil ibadah wa du'a aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Adapun orang musyrik zaman dahulu, mereka mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu keyakinan Allah pencipta, pengatur, pemberi rizki, mendatangkan manfaat, menolak madarat, penguasa, menghidupkan, mematikan, cuman Allah. Itu orang musyrik. Jadi mereka akui. Tapi dalam masalah uluhiyah, seperti doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mereka ingkari. Sebelum kita lanjut, saudara yang saya hormati, berarti orang musyrik zaman dahulu itu dengan orang yang ngaku muslim di masa sekarang luweh parah orang yang ngaku muslim di masa sekarang. Karena kalau orang musyrik di masa dahulu masih mengakui tauhid rububiyah. Pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, cuman Allah. Tapi ada itu di masa sekarang orang yang ngakunya muslim, tapi meyakini misalkan, ya, pencipta, pemilik, pengatur. Masih ada misalkan, oh pemilik di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, diyakini masih ada selain Allah. Lebih parah. Nah, jadi perhatikan, orang musyrik zaman dahulu, rububiyah mereka akui, uluhiyah mereka ingkari. Mereka tidak mau meninggalkan doa kepada para wali. Dan mereka berucap tentang Rasul ketika Rasul menyeru kepada tauhid dalam masalah ibadah, dalam masalah doa. Ucapan mereka, aja alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Muhammad, masa sesembahan yang banyak itu cuman pengen dijadikan satu? Ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang aneh. Lihat, ucapan orang di masa sekarang tuduhannya kepada dakwah tauhid dengan orang musyrik di masa Nabi. Kalau orang sekarang dengan dakwah tauhid tafriqun lil ummah, mencerai-beraikan umat, memecah belah. Kalau orang musyrik
Aneh ini. Mosok nyembah cuman satu. Sama-sama mengingkari dakwah tauhid. Jadi pasti seorang yang berdakwah kepada tauhid itu mendapatkan permusuhan. Walaupun tingkat permusuhan itu bermacam. Kalau di negeri kita ada itu pondok diobong, masjid dibakar misalkan, mobil dibakar, ustadznya itu sampai di mana itu, ustadz siapa itu yang di penjara, dipolisikan. Itu begitu membahas tentang tauhid. Ya. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin nggak sampai itu, hanya sekedar dicemooh. Apalagi kalau munculnya di di Facebook atau apa, wah sudah celaannya luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Allah juga berkata dari umat terdahulu, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qaumun taghun. Demikian itulah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang utusan kecuali mereka mengatakan satu tukang sihir. Jadi dituduh sebagai tukang sihir. Yang kedua, orang gila. Dua-duanya ini kalimat yang buruk. Tukang sihir itu dikenal sebagai orang yang jahat. Orang gila. Orang gila itu kalau kita aja dikatakan wong edan nih, kita marah itu. Nabi kita Muhammad SAW tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang utusan kecuali seperti itu. Kata Allah, apakah mereka itu saling berwasiat? Kok setiap generasi mesti kalimatnya seperti itu? Bahkan mereka itu kaum yang melampaui batas. Ayat ini pun, saudara yang saya hormati, menjelaskan kepada kita dakwah tauhid mesti dimusuhi. Bentuk permusuhan itu dengan kalimat yang menyakitkan. Dengan kalimat menyakitkan itu seperti sahir au majnun. Kalau Nabi kita itu bukan hanya tukang sihir, bukan hanya orang gila, disebut sebagai penyair. Disebut sebagai penyair. Ya. Ini pasti jadi mendapatkan musuh. Kemudian selanjutnya sifatul musyrikin. Sifat orang musyrik, annahum idza sami'u du'a Allah wahdah isma'azzat qulubuhum wa nafarat fakafaru ankaru wa idza sami'u syirka wa du'a ghairillahi farihu wastabshiru. Sifat orang musyrik itu apabila mereka mendengar doa kepada Allah semata, mereka itu langsung kaget, meremehkan. Jadi hati mereka itu jijik, anyel, dongkol. Jadi kalau ayo ibadah kepada Allah, wah mereka dongkol, anyel. Mereka lari, mereka kufuri, mereka ingkari. Sama seperti di masa sekarang. Makanya kalau orang ngaku muslim, begitu disuruh ayo berdoa kepada Allah semata, kok dalam hatinya, kalimatnya apa? Wahabi. Tuduhannya langsung Wahabi. Ketahuilah mereka memiliki sifat orang musyrik. Bahaya itu. Ya. Tapi kalau mereka mendengar kesyirikan, doa kepada selain Allah, mereka bahagia. Mereka senang. Wah, ini toleransi. Wah, ini menghargai warisan leluhur. Mereka senang. Waqad wasafallahu haula'il musyrikina biqaulihi, sungguh Allah telah mensifati orang musyrik itu dengan ucapan wa idza dzukirullahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsirun. Persis seperti ucapan Allah. Kalau disebut Allah semata, hati mereka itu langsung jijik, anyel, dongkol. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Tapi apabila disebut yang selainnya, mereka gembira. Mereka gembira. Saudara yang saya hormati, poin ini juga menjelaskan kepada kita
dakwah kepada tauhid itu mesti dimusuhi. Sifatnya orang musyrik, kalau ada yang menyeru kepada tauhid, dongkol, anyel. Wallahu ta'ala alam. Kemudian waqala ta'ala yasiful musyrikin alladzina yunkiruna tauhida. Dan Allah berkata ketika mensifati musyrik yang mengingkari tauhid, dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah kafartum wa in yusrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itulah kalian apabila diseru Allah semata mereka kufuri. Jadi kalau jak nyembah Allah tok itu mereka malah kufuri. Iya. Tapi kalau disekutukan Allah dengannya mereka malah imani. Walik-walik. Jadi yang harusnya diseru Allah Subhanahu wa taala diimani, kemudian dipersekutukan dikufuri, malah kewalik. Ya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Sementara hukum itu milik Allah, zat yang maha tinggi lagi maha besar. Sekian ayat ini menunjukkan kepada kita dakwah tauhid itu mesti dimusuhi. Ya. Maka kesimpulannya, wadil ayat wa in kanat fi haqqil kufar. Ayat ini walaupun berkaitan dengan orang kafir. Fa innaha tantabiqu ala kullin manitasofa bisifatihim mimman yada'unal islama wa yuharibuna du'at tauhid. Cuman juga bisa diterapkan kepada setiap orang yang memiliki sifat seperti sifat mereka. Memiliki sifat seperti sifat mereka. Apa sifat mereka tadi? Ketika ada dakwah tauhid dianggap aneh. In hadzal syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Yang kedua, ketika ada dakwah tauhid, mereka langsung gelari yang dakwah kepada tauhid itu dengan gelaran buruk. Dengan gelaran buruk. Yang ketiga, ketika ada dakwah tauhid, isma'azzat. Hati-hati mereka itu jijik, dongkol, anyel. Ya. Yang keempat, ketika ada dakwah tauhid, mereka kufuri. Asalnya ayat-ayat itu berkaitan dengan orang kafir, tapi bisa mengenai kepada orang yang memiliki sifat seperti mereka dari orang yang mengaku Islam. Kok bisa seperti itu? Karena ayat itu tidak dengan kekhususan sebab, tapi dengan keumuman lafaz. Jadi tafsir itu bukan dengan kekhususan sebab, tapi dengan keumuman lafaz. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wa yaftaruna alaihim. Mereka perangi, kemudian mereka adakan kebohongan. Sekarang itu kalau tuduhan kebohongan kepada dakwah tauhid, wah, Masya Allah. Masya Allah. Apalagi kayak masalah haji itu. Ya, Sabhol itu wah, elek-elek padahal ya, yang tahu hukum saja jelas tokoh mereka yang menjadi penyebab utamanya. Belum lagi yang lain nanti. Saya itu sampai gabung grup, yang grupnya itu khusus untuk mereka. Saya cuma pengen tahu, tapi bikin fitnah itu wah, Masya Allah. Katanya kalau ngaji model Wahabi itu, nanti pengen nikah itu langsung nikah bayar piro wis langsung oleh katanya. Tanpa wali. Fitnahnya seperti itu. Jadi mereka adakan kebohongan dengan kebohongan yang luar biasa. Ya. Nanti kalau berkaitan dengan dunia internasional, itu pendirinya itu bekerjasama dengan Inggris. Dibawakan foto-foto. Padahal ternyata fotonya itu foto tokoh mereka. Tapi dituduhkan itu foto Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang yang terkena subuhat langsung percaya. Langsung percaya. Ini hati-hati ini. Jadi mereka luar biasa memusuhi, mengadakan kebohongan. Wa yulaqabunahum bi asma'in munafiratun liyasudun nasa anhum. Mereka gelari dai-dai tauhid itu dengan nama-nama yang membikin lari, supaya manusia itu lari dari dakwah mereka.
Nah, sudah kasih nama yang namanya itu gelaran-gelaran buruk. Salafi katanya, salapi, salah pikir katanya. Itu gelaran-gelaran buruk, banyak sekali. Supaya umat lari dari dakwah yang benar. Yunafiruhum minat tauhid, supaya mereka itu lari dari tauhid. Padahal tauhid itu ba'asallahu rusula min ajlihi. Allah utus para rasul karena sebab dakwah tauhid. Kan penting sekali. Wa min haula'i may yasma'u talabat du'a minallahi fala yasha. Ada orang di antara mereka itu ketika mendengar ada seorang yang meminta berdoa dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak khusyuk. Jadi wis belas ora konsentrasi. Tapi kalau mendengar doa dari selain Allah, seperti katola bil madad minar rasul, meminta diberikan kelapangan dari Rasul atau para wali, wah khusyuk, gembira. Kayak yang pernah kita kasih contoh itu. Kalau di Solo ternyata ada juga pas haul itu, ada doa yang khusus kepada Habib Sopo yang mati itu. Kalau di Kalimantan, guru sekumpul. Ya, madad ya Syaihi Zaini. Jadi minta diberikan kelapangan hidup, kebaikan hidup kepada orang yang mati. Itu mereka tenang, khusyuk, belas. Ya, nggak ada misalkan ngantek orang konsentrasi penuh. Tapi kalau doa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, belas, nggak ada kekhusyukan. Bi sama yaf'alun, amat buruk apa yang mereka kerjakan. Saudara yang saya hormati, ini poin menunjukkan kepada kita dakwah tauhid itu mesti ada yang memusuhi. Ngaji tauhid berarti berat. Tapi itulah keberhasilan. Kalau seorang pengen memperbaiki diri, pernah kita sampaikan akidah isi. Akidahnya dulu. Kalau seorang pengen memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, akidahnya dulu. Karena nggak mungkin satu dakwah itu akan benar ketika pondasinya tidak dibangun di atas tauhid. Mustahil. Wallahu ta'ala alam, selesai tentang bab a'da'u tauhid. Setelah itu mauqiful ulama minat tauhid. Bagaimana sikap ulama berkaitan dengan tauhid? Sekarang dijelaskan dulu siapa itu ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang mereka warisi dari para nabi itu bukan dinar dirham, tapi ilmu. Berarti siapa yang disebut ulama? Yang disebut ulama itu yang mewarisi ilmunya para nabi. Nanti sifat-sifat mereka, satu, salamatul i'tiqad, akidahnya selamat. Kedua, salamatul manhaj, pemahamannya benar. Pemahaman benar itu berarti Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman salafun saleh. Yang ketiga, suka menasihati umat, perhatian kepada umat. Yang keempat, nampak di atas kebenaran. Yang kelima, tidak memberikan madorot, pertentangan permusuhan. Yang keenam, itu mereka senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi setiap kemungkaran sekecil apapun, mereka terangkan. Itu ulama. Dari situ nanti kita tahu, berarti ulama itu bukan orang yang, kalau gabung dengan ormas tertentu, itu ulama. Ya, atau ngaku, saya ulama. Bukan. Ulama pewaris para nabi, mewarisi ilmu. Wa awalu man da'a ilaihil anbiya huwa tauhid. Dan pertama kali yang didakwahkan para nabi, tauhid. Berarti ulama itu awal yang mereka dakwahkan itu tauhid. Karena tadi disebutkan ulama, siapa ulama? Pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu. Apa sifat mereka? Salamatul i'tiqad, akidahnya benar. Kemudian salamatul manhaj, pemahamannya benar. Suka menasihati umat. Nasihat pertama kali tauhid.
Sebagaimana dalam ayat Allah mengkisahkan para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami utus pada setiap umat seorang utusan, mereka menyeru supaya menyembah Allah, meninggalkan taghut. Taghut itu semua yang disembah selain Allah ridho. Semua yang disembah selain Allah ridho. Kemudian kata beliau, walidhalika yajibu 'alal ulama'i ayyabda'u bima bada'at birusul. Wajib atas ulama untuk memulai dengan apa yang para rasul mulai. Wa yad'un nas ila tauhidillah fi jami'i anwa'il ibadah wala siyama du'a. Maka menyeru manusia kepada tauhid ini kewajiban ulama dalam seluruh jenis ibadah, apalagi masalah doa. Karena kesyirikan paling banyak itu ada dalam masalah doa. Yang doa itu ad-doa wal ibadah. Wa aksarul muslimin al-yauma waqa'u fi syirki wa du'ai ghairillahi azza wa jalla. Kebanyakan kaum muslimin di masa sekarang terjatuh dalam kesyirikan dan doa kepada selain Allah. Paling banyak. Kepada kuburan, kepada tempat yang dikeramatkan. Ya. Dan itu sebab kesengsaraan mereka sebagaimana kesengsaraan umat-umat terdahulu. Jadi Allah binasakan umat sebelum kita disebabkan mereka melakukan kesyirikan. Seperti doa kepada para wali. Lihat kesyirikan pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu doanya kepada para wali. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uqa, wa Nasra. Nanti sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Muhammad SAW ada namanya Latta. Mengagungkan Latta. Wah, kalau di tempat kita wis sabrek. Kadang bukan orang soleh aja disembah. Bukan orang soleh saja disembah. Nah, ini sumber utama kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala alam. Dan nanti sikap ulama berkaitan dengan dakwah tauhid memerangi syirik itu ada 4 pembagian nanti. Insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Oh, ada 5. Ada 5 pembagian. Insya Allah nanti kita akan baca di akan datang. Demikian sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.